Selamat datang di channel YouTube Ruang Belajar Digital by Cerdas. Pernahkah kamu mendengar Battle Sound Horeg? Jadi, Battle Sound Horeg ini adalah praktik memutar musik berdentum keras yang umumnya dilakukan untuk hiburan. Ternyata saat ini sedang viral Battle Sound Horeg dari atas kapal wisata atau pesta laut. Suara keras ini tidak hanya dapat mengganggu sistem pendengaran manusia, tapi juga dapat mengganggu makhluk hidup lainnya. Apabila dilakukan di lautan, suara keras ini juga dapat merambat di perairan dan mengganggu kehidupan biota laut. Polusi suara di laut ternyata memberikan dampak buruk bagi mamalia laut serta makhluk hidup lainnya. Apa yang membuat sebuah bunyi dapat merambat jauh di dalam laut? Tonton terus video ini biar kamu lebih cerdas. Tahukah kamu, cepat rambat gelombang suara pada air 4 kali lebih cepat dari cepat rambat suara di udara. Perambatan suara ini terjadi karena adanya tekanan naik turun partikel pada sebuah medium. Pada laut, semakin dalam kedalaman laut, maka semakin besar tekanannya. Selain itu, densitas pada air lebih besar dibandingkan dengan densitas di udara. Hal ini yang menyebabkan suara memiliki kecepatan rambat yang lebih besar dan dapat merambat lebih jauh pada air. Akan tetapi, kecepatan gelombang suara pada laut berbeda-beda. Tergantung dari kondisi tempatnya, dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim, kondisi pagi dan malam hari, serta kedalaman, salinitas, dan suhu. Tapi kamu tahu gak sih, sebagai media, laut juga memiliki sejumlah suara yang bersumber dari fenomena alam, seperti hujan, gelombang, dan gempa bumi. Selain itu, sumber suara di laut juga dapat berasal dari aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, kegiatan nelayan, eksplorasi dan eksploitasi gas minyak, penelitian oseanografi, serta kegiatan militer. Mamalia laut lebih bergantung pada suara untuk berkomunikasi, terutama mamalia laut yang tinggal di lingkungan yang tidak terdapat cahaya. Suara ini digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, mengenali lingkungannya, membangun kewaspadaan, serta untuk melemahkan atau menarik perhatian mangsa. Keadaan ini membuat mamalia laut lebih mengandalkan suara dibandingkan cahaya untuk berkomunikasi. Riset memperlihatkan bahwa mamalia laut memproduksi suara intens ketika mereka mencari makanan. Namun, sensitivitas yang dimiliki seluruh makhluk hidup menyebabkan munculnya batas toleransi terhadap frekuensi suara. Jika frekuensi suara yang muncul di luar ambang toleransi, maka indera pendengaran dapat mengalami gangguan. Bagaimana Battle Sound Horeg menjadi polusi suara di laut? Suara dapat merambat lebih cepat dan jauh di dalam air daripada di udara. Dentuman keras dari speaker di kapal akan menciptakan gelombang tekanan di dalam air. Gelombang ini lalu mengganggu sinyal suara alami yang digunakan makhluk laut untuk komunikasi vital mereka. Bayangkan ketika kamu mencoba berbicara di konser yang sangat bising. Pasti sulit sekali kan? Itulah yang dihadapi mamalia laut. Mereka jadi sulit berkomunikasi, bahkan kehilangan arah ketika berenang. Bahkan, kemampuan mereka untuk mencari makanan, menemukan pasangan, atau menghindari bahaya dapat terganggu secara drastis. Jadi, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dampak dari Battle Sound Horeg ini? Tentunya dari penyelenggara Battle Sound Horeg dan wisatawan yang berpartisipasi, serta industri maritim yang menggunakan kapal bising dan sektor energi yang melakukan eksplorasi di laut. Kita semua yang mengambil manfaat dari laut punya peran dalam menjaga keberlangsungan ekosistem di bawah laut. Laut adalah jantung biru planet kita, rumah bagi kehidupan yang luar biasa dan penyedia sumber daya vital bagi miliaran manusia. Suara di lautan adalah melodi kehidupan, sebuah bahasa yang tak terucap namun krusial bagi ekosistemnya. Jangan biarkan dentuman buatan manusia membisukan orkestra alam bawah laut yang sangat indah tersebut. Mari kita pastikan bahwa kehidupan di bawah laut tetap abadi dan jauh dari horeg yang merusak. Suka video seperti ini? Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video selanjutnya.